Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Fadli Muhammad Habibi dengan NIM 0557060117. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Bandung. Di video kali ini eh, saya akan membuat dua program untuk mengurutkan data menggunakan algoritma merge sort dan counting sort. Eh, Baiklah, mari kita ke algoritma pertama dulu, yaitu merge sort. Eh, Sebelum kita menulis kodenya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu merge sort. Merge sort merupakan algoritma pengurutan yang menggunakan prinsip divide and conquer, atau pecah dan taklukan. Cara kerjanya itu sederhana. Eh, Divide atau pecah, jadi kita memecah data yang acak menjadi bagian-bagian terkecil sampai tersisa satu angka saja. Kemudian conquer atau gabung, setelah terpecah, kita gabungkan kembali potongan-potongan tersebut. Nah, saat proses penggabungan inilah kita menyusunnya agar menjadi urut. Di tantangan utama pada tugas ini adalah kita harus memodifikasi logika penggabungannya agar terurut dari terbesar ke terkecil atau disebut descending. Di sini saya akan menulis kodenya secara live coding dari awal agar kita bisa memahami logika setiap barisnya. Mari kita mulai untuk logika merge sort. Oke, langkah pertama, mari kita buat terlebih dahulu kelas dan method main-nya. Jangan lupa kita butuh import Java Util Array untuk mencetak hasilnya nanti. Jadi pertama kita import dulu. Nah, setelah membuat method main-nya, kemudian kita masukkan, yap. Nah, di dalam main ini saya siapkan terlebih dahulu data array-nya. Sesuai dengan instruksi, saya menggunakan 8 elemen acak. Kita gunakan integer, kemudian masukkan datanya, menggunakan kurung kurawal, misalnya 39, 29, 27, lalu 43, 3, kemudian 9, kemudian 84, lalu 22, kemudian terakhir 55. Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita panggil fungsi sortingnya, saya akan tampilkan terlebih dahulu data asli. Ini data yang telah saya siapkan secara acak ya. Tujuannya supaya nanti kita bisa membandingkan kondisi data yang masih acak dengan hasil akhirnya yang sudah terurut. Oke, lanjut. Sistem. String. Kita kasih stringnya sebelum data sebelum acak, koma, kemudian plus array Oke, sekarang kita eksekusi.
Di sini kurang huruf S. Kita eksekusi kembali. Nah, di sini muncul ya, data sebelum acak adalah angka dari 29, 27, 43, 39, 84, 22, 55. Jadi udah ada 8 data yang sebelum, maaf, di sini maksudnya data sebelum di sorting. Di sini kita tambahkan komentar. Jadi di sini tuh nanti kita memanggil fungsi sorting ya. Nanti kita panggil fungsi sorting di sini. Kita gunakan merge sort data, kemudian diambilnya data length, di koma, kemudian system out. Di sini kita kasih stringnya data sesudah di sorting. Oke, sekarang mari kita lanjut ke inti algoritma merge sort-nya. Konsepnya kan tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu divide and conquer. Jadi kita butuh fungsi untuk memecah array ini menjadi bagian-bagian kecil. Di sini saya namakannya fungsi merge sort dengan M kecil dan S-nya hurufnya besar. Kita bikin kembali main-nya. Oke, di sini kita kasih komentar. Jadi base case-nya kalau data tinggal 1 atau 0, stop karena sudah terurut ya. Kita di sini gunakan fungsi if n kurang dari 2 return. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari titik tengah atau mid-nya. Kita gunakan integer mid, kemudian sama dengan n dibagi 2 ya. Nah, setelah ketemu tengahnya, kita siapkan 2 array baru, satu untuk bagian kiri atau left array dan satu untuk bagian kanan, atau saya menyebutnya right array. Sini kita gunakan integer kembali, left array, kemudian new, dan integer mid. Tambahkan kembali. Sini right array, new, integer, and mid. Oke, selesai. Sekarang kita salin isinya. Di sini saya menggunakan looping untuk mengisi array kiri dan array kanan sesuai dengan data aslinya. Ini kita isi array kiri. Kita gunakan looping for integer i sama dengan 0, titik koma, lalu i,
kurang dari mid I plus plus. Kurung kurawal, kita masukkan leaf array, kemudian I sama dengan array terus I. Oke, kemudian isi array kanan. Kita gunakan for kembali, integer I sama dengan mid I kurang dari n I plus plus. Lalu right I kurang mid sama dengan array I. Oke, selesai. Nah, di sini proses selanjutnya yaitu proses rekursifnya. Jadi kita panggil lagi fungsi merge sort ini untuk memecah bagian kiri dan kanannya lagi sampai habis. Kita masukkan left r-nya, kemudian koma mid, lalu masukkan lagi sekarang right r-nya, koma n kurang mid. Nah, selanjutnya setelah datanya terpecah semua, baru kita gabungkan lagi menggunakan fungsi merge yang akan kita buat selanjutnya. Kita masukkan merge, kemudian right, leave array, kemudian right array, kemudian mid, and min mid. Oke, sebelum kita lanjut terlebih dahulu, saya akan mengecek terlebih dahulu. Ini khawatir ada kesalahan. Public state. Oh, ini harusnya koma. Nah, oke, mari kita lanjut ya. Sekarang kita bikin metode main baru. Di sini kita ngebuat fungsi merge-nya. Jadi tugas metode main yang baru ini menggabungkan dua array kiri dan array kanan menjadi array satu utama yang sudah terurut. Kita mulai. Di sini jangan lupa diganti jadi merge. Kemudian integer, masukkan array, kemudian integer, leave array, integer lagi, right array, koma integer lagi, oke. Selanjutnya masukkan integer I sama dengan 0, koma J. J sama dengan 0, K sama dengan 0, titik koma. Selanjutnya di sini kita gunakan while untuk membandingkan isi array kiri dan array kanannya. Nah, nanti perhatikan di sini karena soal meminta urutan terbesar ke terkecil, maka logikanya yaitu jika elemen kiri lebih besar atau sama dengan elemen kanan, maka elemen kiri yang kita masukkan duluan. Sini kita gunakan will.
kemudian left size, N, J, kemudian right size, titik koma, kurung kurawal, lalu, nah di sini logika descending ya, ke descending, atau besar ke kecil. Jadi if left array lebih dari sama dengan right. Dalam kurung lagi array I++. Oke, kemudian else-nya ke plus sama dengan right. Sip. Selanjutnya, kalau misalnya masih ada sisa angka di kiri atau di kanan yang belum masuk, kita salin semuanya ke data. Kita gunakan while kembali, I lebih dari kurang dari left size, array k++, kemudian sama dengan left right dalam kurung I++, titik koma, lalu di sini while lagi J. Sama dengan right J++. Oke, selesai. Sekarang kodenya sudah lengkap ya. Selanjutnya kita coba jalankan. Tapi sebelum saya menjalankannya, saya akan mengecek terlebih dahulu buat mastiin nggak ada problem. Terutama dari yang kita cek tadi itu dari method main merge. Gunakan koma. Selanjutnya bagian ini. Karena ini dipisahkan dengan baris, maka kita harus menggunakan titik koma, bukan koma ya. Ke bagian lain, apakah? Oke, harusnya sudah aman. Mari kita coba jalankan ya. Ternyata ada error di line 10. Sekarang mari kita cek di line 10 merge sort data. Oh, ini typo. Kita jalankan kembali. Apakah sudah aman? Yap, sekarang bisa dilihat dari output ya. Nah, ini. Jadi data yang awalnya acak mulai dari 29, lalu 27, ke 43 dan seterusnya diurutkan rapi
dari 84 ke 55, 43, 29, 27, 22, 93. Dari terbesar ke terkecil ya. Berarti logika descending di program ini telah berhasil. Oke, selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan analisis kinerja algoritma merge sort ini menurut pemahaman saya. Jadi menurut saya yang pertama itu dari segi waktu atau time complexity. Merge sort ini merupakan alat yang sangat stabil dan andal. Karena kompleksitas waktunya adalah O dalam kurung N log N. Nah, yang paling saya sukai di algoritma ini adalah kinerjanya itu konsisten. Algoritma merge sort ini nggak peduli apakah datanya awalnya acaknya total, sudah hampir terurut, atau terbalik sekalipun. Jadi merge sort akan selalu menyelesaikannya dalam waktu yang sama. Hal ini karena ia selalu membagi data secara konsisten atau divide dan menggabungkannya kembali atau concur. Nah, yang kedua yaitu dari segi ruang atau space complexity. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk kecepatan tersebut. Jadi algoritma ini tuh cukup boros memori seperti yang terlihat di kode ya. Di sini kan saya menggunakan leave_r dan write_r. Jadi kita wajib menggunakan array sementara. Jadi ini tuh disebutnya array sementara. Jadi algoritma ini membutuhkan memori tambahan sebanding dengan jumlah data yang diolah. Nah, untuk algoritma merge sort ini sangat cocok digunakan jika kita mengutamakan kecepatan yang stabil untuk data yang sangat besar. Asalkan kita memiliki kapasitas memori atau RAM yang cukup untuk menampung array sementaranya. Seperti itu. Baiklah, demikian penjelasan kode merge sort ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke tugas 2, yaitu tugas soal 2 yaitu tentang counting sort. Baik, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Kali ini saya diminta untuk mengerjakan algoritma counting sort. Nah, algoritma ini unik karena tidak melakukan perbandingan antar data atau disebut juga sebagai non-comparison sort. Melainkan dengan menghitung frekuensi kemunculan angkanya. Sama seperti soal sebelumnya, target kita adalah mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Sekarang mari kita mulai ya. Kita siapkan terlebih dahulu untuk struktur awalnya seperti merge sort sebelumnya. Nah, kita butuh import arrays untuk menampilkan hasilnya ya. Import Oke, selanjutnya kita buat metode main-nya. Dalam kurung. Oke, di sini saya menggunakan data yang sama persis dengan soal nomor 1 tadi agar perbandingannya itu jelas ya. Oke, datanya sudah ada. Sekarang kita panggil. Kita tulis data sebelum di sorting.
plus arise Oke, sekarang kita coba panggil datanya ya. Ya, muncul data sebelum disorting adalah 29, 27, 43, 39, 84, 22, 55. Total ada 8 ya. Selanjutnya kita di sini buat fungsi untuk memanggil counting sort ya. Panggil fungsi counting sort di sini. Kita masukkan counting sort. Kemudian dalam kurungnya data. Sistem. Data sesudah di sorting. Plus rise to string data. System out print data setelah disorting plus arise to string data. Oke. Lanjut, sekarang kita buat fungsi counting sort buat nyari nilai maksimum ya. Langkah pertama yang wajib dilakukan di algoritma ini adalah kita harus tahu dulu berapa angka terbesarnya atau max. Kenapa? Karena ini akan menentukan ukuran array hitungan yang harus kita buat. Sini kan angka max-nya itu adalah 84 ya. Sekarang kita ketik perintahnya. Sini kita buat kembali method main-nya, metode buat counting sort ya. Sini kita jadikan buat pembeda ya, langkah 1. Langkah 1 itu cari nilai terbesar atau max. Kita gunakan integer max sama dengan array 0. Kita gunakan looping sama dengan 1 koma plus. Gunakan logika if, jadi if array lebih dari max dalam kurung max sama dengan array. Oke, setelah looping ini selesai, kita sudah memegang angka terbesar di variabel max. Untuk langkah kedua, yaitu kita membuat count array atau array hitungan. Ukurannya itu harus max plus 1 supaya indeksnya cukup menampung angka terbesar kita. Karena seperti yang kita tahu ya, untuk array di Java itu berbasis 0. Jadi mulai dari 0 indeksnya tuh. Jika misalnya max-nya itu 84, kita butuh indeksnya 0 sampai 84. Seperti itu. Kita mulai mengetik programnya.
Oke, selanjutnya sudah ini langkah kedua ya, kita pisahkan. Langkah 2. Selanjutnya ke langkah ketiga. Jadi di langkah ketiga ini kita lakukan perhitungan atau disebut juga tally. Kita looping data asli kita dan setiap kali kita ketemu angka tertentu, kita tambahkan hitungannya di count array. Jadi kita gunakan for ya. Kita buat dulu langkah 3, menghitung frekuensi setiap angka. For dalam kurung integer i sama dengan 0, lalu titik koma, kemudian i kurang dari sama dengan array, titik koma, i plus plus. Lalu kita masukkan sini count array, i plus plus titik koma. Oke. Jadi di sini tuh contohnya misalnya jika array i adalah misalnya 29, maka count array ini akan ditambah jadi 1. Akan ditambah 1. Seperti itu. Oke, langkah ketiga selesai. Sampai di sini count array-nya sudah berisi data frekuensi yang lengkap ya. Sekarang kita ke tahap keempat, yaitu membangun ulang array atau kita melakukan rebuild. Langkah terakhir. Di sini kita membangun ulang array utama kita berdasarkan hitungan tadi. Jadi karena soal meminta urutan descending dari terbesar ke terkecil, maka kita harus membaca count array-nya dari belakang ke depan. Mari kita mulai mengetik. Sini langkah keempat ya. Kita tulis rebuild array dalam kurung descending. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan integer index output sama dengan 0. Di sini kita loop dari max turun sampai 0 ya, menggunakan looping for integer i sama dengan max, i lebih dari sama dengan 0, titik koma, lalu i min. Dalam kurung kita tambahkan komentar lagi, jadi selama hitungannya masih ada atau lebih dari 0, maka while count array i lebih dari 0, array index output sama dengan titik koma. Sini kasih kita komentar, jadi sini tuh kita masukkan angkanya. Selanjutnya index output plus plus titik koma, lalu kita kasih geser ke slot berikutnya. Kemudian count array i
min kurangi hitungannya. Jadi logikanya itu seperti ini. Kita cek terlebih dahulu angka terbesar, yaitu angka 84. Kalau ada, masukkan. Lalu turun ke 83, 80, dan seterusnya sampai 0. Nah, inilah yang membuat hasilnya jadi urut terbesar ke terkecil. Seperti itu ya. Sekarang untuk program counting sort-nya udah selesai. Seperti biasa, mari kita cek terlebih dahulu dari awal buat mastiin tidak ada kesalahannya. Oke, sepertinya sudah aman. Sekarang mari kita jalankan ya. Ya, untuk membedakan, mari kita tambahkan terlebih dahulu output sini counting sort. Kita jalankan kembali. Ya, nih seperti yang kita lihat dari output di terminal, hasilnya yaitu sukses terurut dari data sebelum disorting dari 29 sampai 55 dan data sesudah disortingnya mulai dari yang terbesar yaitu 84 hingga ke yang terkecil yaitu angka 3. Jadi bisa dikatakan untuk logika descending counting sort-nya telah berhasil untuk program ini. Selanjutnya, mari kita analisis untuk kinerja dari counting sort ini. Menurut saya, untuk algoritma counting sort ini merupakan unik ya, karena sifatnya itu non-comparison. Jadi nggak ngebandingin data. Nah, untuk yang pertama ya dari segi waktu atau time complexity, secara teori counting sort ini tuh jadi kayak bisa dibilang sebagai juara kecepatan gitu. Kompleksitasnya adalah O dalam kurung N plus K, di mana N merupakan jumlah datanya dan K yaitu nilai terbesar dari data tersebut. Misalnya kan tadi jumlah datanya itu ada 8, berarti itu N. N-nya sama dengan 8, lalu K-nya itu angka terbesar dari data ke 8 data tersebut, yaitu 84. Nah, ini juga disebut sebagai linear time. Jika angkanya wajar, algoritma ini berjalan jauh lebih cepat daripada merge sort karena algoritma ini hanya perlu melakukan satu kali looping untuk menghitung frekuensi tanpa perlu membanding-bandingkan data yang kompleks. Yang kedua, dari segi ruang atau space complexity. Dari analisis saya, di sini ada letak kelemahan fatal untuk counting sort. Jadi pengguna memorinya itu nggak bergantung pada seberapa banyak data kita, tapi bergantung pada besar angka di dalamnya gitu. Jadi contohnya, bayangin kita punya 5 data, tapi salah satu angkanya itu bernilai 1 triliun gitu. Maka algoritma ini akan memaksa komputer untuk menyiapkan array dengan 1 triliun slot kosong. Nah, ini nggak bakal efisien karena membuang-buang memori seperti itu. Jadi kesimpulan saya untuk counting sort ini adalah pilihan terbaik dan tercepat hanya jika kita tahu pasti bahwa range-nya data kecil
Misalnya mengurutkan nilai ujian dari 0 ke 100. Nah, itu kita bisa menggunakan counting sort. Tapi algoritma ini sangat tidak disarankan jika jangkauan datanya yang lebar atau tidak diketahui batasannya. Seperti itu. Baiklah, demikian untuk video praktikum tugas 2 dari saya tentang tugas merge sort dan counting sort. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja dalam pengucapan saya, atau dari pengucapan saya ada yang kurang jelas. Mohon bantuannya untuk dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.